Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Arisanti. Di sini saya akan membahas materi fisiologi hewan dengan outline sebagai berikut. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu homeostasis. Homeostasis ini adalah kemampuan sistem fisiologis tubuh untuk mempertahankan keadaan di dalam tubuh yang relatif konstan. Istilah homeostasis diperkenalkan pertama kali oleh Walter Bedford Cannon untuk menjelaskan berbagai proses fisiologik yang berfungsi untuk memulihkan keadaan normal setelah terjadi gangguan. Contoh kondisi homeostasis adalah pada tekanan darah normal 120-80 mm Hg, suhu tubuh normal 36-30 derajat Celcius, dan kadar gula darah puasa normal 90-110 mg desiliter. Mekanisme tubuh dalam mempertahankan kondisi homeostasis sebagian besar dilakukan dengan mekanisme umpan balik negatif atau negative feedback mechanism. Mekanisme ini merupakan kemampuan tubuh manusia untuk mempertahankan kondisi homeostasis dengan cara merespons sebaliknya atau berlawanan. Mekanisme umpan balik negatif ini perlu adanya control center atau pusat pengaturan dan set point atau titik pengaturan. Mekanisme ini dapat dilihat ketika suhu tubuh naik melewati suhu normalnya, maka tubuh akan melakukan upaya menurunkan suhu tubuh tersebut sehingga suhu tubuh kembali normal. Kontrol suhu tubuh dapat dilihat pada gambar, yang dimana merupakan aktivitas fisiologi yang terintegrasi dengan melibatkan kulit, sistem saraf, dan sistem sirkulasi darah. Ketika suhu tubuh terlalu tinggi, maka suhu darah akan meningkat dan akan terdeteksi oleh otak sebagai kontrol saraf pusat. Selanjutnya, otak akan memberikan informasi ke kulit untuk memperbesar pori kulit sehingga berkeringat dan mengatur pelebaran pembuluh darah agar darah dapat mengalir lebih lancar ke arah permukaan kulit untuk proses pendinginan. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika suhu tubuh mendeteksi penurunan udara yang dingin. Kulit akan menerima rangsang suhu dingin yang menyebabkan suhu darah turun dan terdeteksi oleh otak. Sebagai respon, otak akan mementahkan penyempitan pori kulit dan pembuluh darah sehingga suhu darah kembali. Demikian pula dengan suhu tubuh kita. Materi yang kedua yaitu sel saraf dan pembangkit impuls serta transmisi sinyal pada sel saraf. Sel dalam jaringan saraf yang menghasilkan dan mengkonduksikan impuls disebut neuron. Sel ini memiliki 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, dan 1 akson. Jaringan saraf ini membentuk otak, sumsum tulang belakang, dan berbagai saraf tubuh. Fungsi neuron didasarkan pada perubahan potensial membran. Perbedaan potensial membran pada neuron, sebagaimana halnya pada sel lain dalam tubuh manusia, terjadi akibat perbedaan muatan listrik dan konsentrasi ion di dalam dan di luar membran sel. Perbedaan potensial pada membran sel neuron dalam keadaan istirahat adalah minus 70 mV. Kondisi ini ditentukan oleh konsentrasi ion Na dan K di dalam dan di luar sel. Perbedaan potensial tersebut senantiasa dipertahankan dengan adanya transport aktif natrium kalium dengan pompa NaK. Impuls atau rangsangan yang menyebabkan perubahan potensial membran pada neuron disebut dengan potensial aksi atau action potential. Perubahan potensial membran diawali dengan pembukaan sodium channel atau saluran natrium akibat adanya impuls. Pembukaan saluran natrium akan mengalirkan ion natrium masuk ke dalam neuron dengan cara difusi yang diikuti penutupan saluran natrium dan pembukaan saluran kalium. Pembukaan saluran kalium akan menyebabkan ion kalium keluar dari sel dan membran potensial ini kembali ke kondisi semula. Pada saat ada stimulus impuls yang menyebabkan potensial membran neuron meningkat dari minus 70 mV menjadi plus 30 mV. Kondisi ini akan menyebabkan pompa NaK bekerja dan mengembalikan konsentrasi ion ke kondisi semula dan potensial membran kembali ke minus 70 mV. Potensial aksi yang menandai adanya impuls akan dihantarkan ke sepanjang sel saraf. Sinaps adalah persambungan antara dua sel neuron. Neuron pertama disebut presinaps dan sel kedua disebut pasca sinaps.
celah di antara dua neuron disebut persambungan sinaps atau celah sinaps, synaptic junction atau lebih dikenal dengan gap junction. Penghantaran impuls pada sinaps melalui celah sinaptik diperantarai oleh senyawa kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Tubuh manusia memiliki sekitar 50 jenis neurotransmitter. Jenis neurotransmitter antara lain asetilkolin, dopamin, epinefrin, serotonin, norepinefrin, dan endorfin. Neurotransmitter tersebut biasanya disimpan dalam kantung atau vesikel yang disebut dengan vesikel sinaptik. Proses penghantaran impuls di sinaps digambarkan terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika impuls tiba di ujung neuron presinaps akan menyebabkan perbedaan potensial membran yang selanjutnya akan membuka saluran kalsium dan menyebabkan masuknya ion kalsium. Selanjutnya, masuknya ion kalsium ke presinap mengaktifkan enzim yang menyebabkan pembebasan neurotransmitter dari vesikel sinaps dengan cara eksositosis. Selanjutnya, neurotransmitter yang dilepaskan presinaps tersebut akan berikatan dengan reseptor pada membran presinap dan menyebabkan pembukaan atau penutupan saluran natrium dan menyebabkan perubahan potensial membran pada pasca sinaps. Pada gambar keempat ini terlihat ion natrium masuk melalui saluran natrium yang terbuka. Kemudian yang terakhir, akan terjadi perubahan potensial membran pasca sinap yang berarti impuls telah selesai dihantarkan ke neuron pasca sinap. Materi yang ketiga adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mengontrol fungsi tubuh dengan perantaraan zat kimia atau hormon yang diangkut ke seluruh tubuh dalam darah. Di dalam tubuh terdapat sekelompok sel-sel khusus yang mempunyai fungsi melepaskan zat kimiawi ke dalam tubuh. Nah, sekelompok sel inilah yang disebut dengan kelenjar endokrin. Kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pada gambar sebelah kiri yaitu kelenjar eksokrin, ia menghasilkan zat non-hormonal seperti keringat dan saliva dan memiliki duktus atau tabung yang membawa zat-zat ini ke permukaan internal atau eksternal membran. Kemudian gambar sebelah kanan yaitu kelenjar endokrin disebut juga sebagai kelenjar tidak berduktus. Kelenjar ini melepaskan hormonnya ke jaringan di sekitarnya dan umumnya mereka memiliki banyak pembuluh darah dan limfatik yang menerima hormon mereka. Berikut adalah beberapa kelenjar endokrin dan lokasinya di dalam tubuh. Yang pertama adalah kelenjar pineal. Kelenjar ini berada di dalam otak dan berfungsi sebagai penghasil hormon melatonin. Selanjutnya adalah kelenjar hipofisis. Terletak di dasar tengkorak di bagian tulang sphenoid dan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dan paratiroid ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur sistem metabolisme tubuh, sedangkan paratiroid bertugas untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Berikutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar ini adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Kelenjar timus memiliki peranan penting di dalam sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah kelenjar adrenal. Letak kelenjar ini berada di bagian atas masing-masing ginjal. Berfungsi menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Hormon adalah senyawa pengaturan yang disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam pembuluh darah. Peranan hormon dalam pengaturan tubuh ditunjukkan antara lain melalui perubahan metabolisme tubuh, siklus reproduksi, dan proses pertumbuhan. Berikut adalah mekanisme pelepasan hormon ke pembuluh darah menuju target organ yang memiliki reseptor sesuai dan spesifik untuk masing-masing hormon. Mekanisme hormon yaitu pengaktifan gen sel yang menyebabkan pembentukan protein intrasel yang memulai fungsi tertentu. Di sini terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme hormon steroid
dan mekanisme hormon non-steroid. Pada mekanisme hormon steroid, difusi melalui membran plasma dari sel target. Kemudian hormon steroid masuk ke dalam nukleus dan berikatan dengan reseptor protein spesifik membentuk kompleks hormon reseptor. Selanjutnya berikatan dengan tempat khusus pada sel DNA dan mengaktifkan gen untuk membaca messenger RNA. Dan terakhir, menerjemahkan mRNA dalam sitoplasma menghasilkan produk baru. Kemudian mekanisme hormon non-steroid. Hormon berikatan dengan reseptor membran yang kemudian melakukan serangkaian reaksi yang diaktifasi oleh enzim. Reaksi katalisasi yang menghasilkan molekul messenger kedua atau second messenger atau cyclic AMP. Dan yang terakhir adalah perubahan intraseluler yang meningkatkan tipe respon dari sel target terhadap hormon. Baik, itulah ketiga outline materi yang sudah saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.